Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Yuliana Desemli Natalianggili, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi Biologi tahun 2023 di LPTK Nusa Cendana Kupang. NIM 23011900658. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Rote Barat Daya. Berikut video uji kinerja saya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah sehat? Sehat. Sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memandu kita dalam doa. Siapa bersedia? Adik ya. Jadi Ibu ngecek kehadiran dulu ya. Adik anu? Ada Ibu. Adik dan Kaunesra? Ada Ibu. Ada Ibu. Oke, semangat ya. Ya. Oke, coba semua berdiri. Lihat apakah makanya sudah rapi? Sudah? Sudah. Oke, lihat lagi di bawah meja, jangan ada sampah. Kalau ada tolong ditunggu. Ya. Ya. Tidak ada lagi? Ya. Oke, silakan dulu kembali. Perhatikan di sini dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian dapat mengikutinya dengan baik, ya, dan dilarang untuk bercanda atau bercerita, ya. Yang berikut, kalau kalian mau izin keluar, tolong sampaikan di ibu, ya, supaya ibu bisa tahu. Bisa ya? Bisa. Coba siapa di antara kalian yang masih terlibat dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Mekanisme manusia. Mekanisme manusia. Oke. Siapa lagi yang masih ingat menurut tempat pertukaran gas, mekanisme pernapasan manusia itu terdapat menjadi berapa
melakukan pernapasan dalam. Pernapasan luar disebut juga dengan pernapasan ekspirasi. Kalau di dalam inspirasi. Organ-organ pernapasan pada manusia masih ingat? Masih. Bisa sebut secara berurutan? Bisa. Coba disebutkan. Hidung, taring, taring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Bagus, terima kasih banyak. Ternyata kalian masih mengingat materi pada minggu lalu ya. Oke, sekarang coba kalian menutup hidung rumah hidung sebelah. Iya. Sudah? Sudah. Oke. Bagaimana rasanya? Sudah. Coba kedua-duanya ditutup. Mulutnya jangan dibuka. Ya. Lancar tidak bernapasnya? Tidak. Iya. Jadi jika pernapasan kita itu tidak lancar atau terasa sesak, maka itu menandakan bahwa organ pernapasan kita mengalami gangguan. Nanti kalian perhatikan gambar yang ditayangkan. Sudah? Sudah tampak ya? Sudah. Sudah? Sudah. Gambar apa itu? Manusia. Manusia. Menurut kalian, di antara dua gambar itu mana yang sehat, yang baik? Bagian kanan yang berwarna merah. Kalau bagaimana dengan yang kiri? Berwarna hitam. Kenapa berwarna hitam? Karena pengaruh. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan manusia. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai hari ini, mungkin satu orang bisa bantu untuk membaca. Iya, Christine, silakan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) yang berorientasi HOT, Higher Order Thinking Skill, pendekatan saintifik, metode diskusi, tanya jawab dan penugasan serta memanfaatkan mediatik. Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia, serta terampil menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada manusia dengan benar. Ya, terima kasih Christine. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Dan sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran berikutnya, Ibu akan mengadakan pretest. Ya, pretest ini Ibu lakukan untuk menguji kemampuan awal kalian tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Semua sudah ada soal? Sudah? Sudah? Perhatikan di sini. Ibu akan menjelaskan garis besar cakupan materi untuk hari ini, ya, gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan manusia. Oke, perhatikan. Gangguan pada sistem pernapasan manusia itu dapat terjadi karena organ-organ pernapasan itu tidak berfungsi dengan normal atau dengan baik, ya. Iya. Gangguan itu dapat disebabkan karena perilaku yang merusak organ-organ pernapasan. Misalnya kebiasaan merokok. Ya, kebiasaan merokok yang berikut adalah polusi udara yang berlebihan, yang melebihi ambang batas, misalnya karbon dioksida dan juga infeksi penyakit.
menyebabkan sehingga dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Ya, yang itu gangguan-gangguan pernapasan itu dapat diatasi dengan teknologi pernapasan. Misalnya ada alat yang namanya pulmotor, ada juga oksigen kateter, dan ada juga yang namanya spirometer dan juga breathing system. Sebentar akan dibahas di diskusi. Yang itu bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, kenapa rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh kita? Karena asap rokok itu mengandung 4.000 bahan kimia, ya, mengandung 4.000 bahan kimia, dan 40 diantaranya itu beracun bagi tubuh, sehingga dapat menyebabkan kanker paru-paru dan juga penyakit yang lain, selain kanker paru-paru. Ya. Yang itu zat yang sangat berbahaya di dalam rokok itu ada yang namanya nikotin, tar, dan ya. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu sebentar itu Ibu akan membagi kalian dalam kelompok untuk diskusi. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, Ibu akan membagikan KPD pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ibu berharap kalian harus mengerjakannya dengan baik, karena nanti akan dipresentasikan di depan. Ya, secara acak untuk kalian presentasi di depan. Dan di akhir pembelajaran juga, Ibu akan mengadakan evaluasi. Jadi Ibu berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, diskusi dengan baik, agar kalian dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Yang berikut, pada pembelajaran ini juga Ibu mengadakan penilaian. Ada penilaian itu ada penilaian proses, penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Bisa ya? Bisa. Oke. Silakan perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Sudah? Gambar apa itu? Orang yang sedang merokok dan gambar kalau asal manusia. Ya? Oke. Sudah ya? Ya. Silakan mengamati video. Kasus penggunaan vape atau rokok elektronik yang mengalami gangguan bocor masih terus terjadi. Kali ini pria asal Indonesia mengalami hidrop pulmotor tidak terbiasa merokok dan vape. Hal ini diceritakan spesialis paru dari RSPAD Persahabatan Dr. Agustinus Susarmo. Penceritaan pengalamannya mengenai pasien muda dengan keluhan sesak napas tak kunjung usai selama 3 hari. Saat diperiksa, pasien pria berusia 23 tahun itu juga tak ada riwayat asma atau TBC. Ternyata setelah ditelusuri, pasien memiliki riwayat merokok sejak 10 tahun lalu dan dalam 1 tahun terakhir menggunakan rokok ini pada berat sekitar 5 udara yang cukup banyak, sehingga jaringan paru menjadi bisa kolaps dan tidak dapat mengalir. Gejala yang paling sering adalah sesak napas karena paru-parunya virus yang dapat memicu kolaps pada bintang ini. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di presentasi berikut. Akibat apa?
terjadinya gangguan pada sistem pernapasan. Iya. Jadi ada masih ada? Masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Ya, oke. Jadi ada 4 pertanyaan. Apa yang terjadi pada paru-paru yang kecanduan merokok? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Oh iya, Christine. Ya, silakan. Orang yang kecanduan merokok menyebabkan paru-parunya berwarna hitam dan mengalami radang seperti kanker paru-paru, bronkitis, dan pneumonia. Oke, kasih aplaus dulu. Iya, benar sekali. Yang kedua, bagaimana dengan kita yang perokok pasif? Apakah juga membahayakan pernapasan? Siapa yang bisa jawab? Iya, terus Sama halnya seperti perokok aktif akan menimbulkan gangguan sistem pernapasan seperti asma dan paru-paru dan lain-lain karena sama-sama menghirup asap rokok. Iya, benar sekali. Jadi perokok pasif juga kena dampak dari rokok yang dihisap oleh perokok aktif karena sama-sama menghirup asap rokok, ya. Benar ya? Oke, yang ketiga, apakah dampak rokok bagi sistem pernapasan manusia? Siapa yang bisa jawab? Iya. Dalam jangka waktu tertentu, seorang perokok kemungkinan terkena gangguan pernapasan seperti kanker paru-paru, paru-paru basah, asma, kanker laring, dan penyakit lainnya. Iya, jadi dampak rokok itu sangat besar sekali, ya. Dalam jangka waktu tertentu itu kita bisa menderita penyakit yang tadi disebutkan, kanker paru-paru, bronkitis, ya, asma, pneumonia, dan lain-lain. Ya. Jadi hindari rokok, ya, hindari rokok. Yang berikut, bagaimana cara mencegah terjadinya gangguan pada sistem pernapasan? Oh ya, adik. Cara mencegahnya agar tidak terjadi, yang pertama olahraga yang rutin, tidak merokok, mengkonsumsi makanan sehat, memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan jaga kebersihan. Iya, jadi itu beberapa cara yang sangat mudah untuk kita lakukan supaya bisa mencegah terjadinya gangguan pernapasan. Salah satunya adalah tidak boleh merokok, menjaga kebersihan diri, memakai masker, olahraga yang rutin, 30 menit satu hari itu saya rasa itu sudah bagus, ya. Yang berikut apa lagi? Ya, mencuci tangan, ya, pakai masker, makan makanan yang sehat. Oke, jadi baik. Sekarang kalian duduk dalam kelompok, ya, kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan kali lalu. Ya, silakan. Semua saat ya di dalam kelompok.
Kelompok yang lain, perhatikan ya. Oke. Kalau ada masukan atau saran atau pertanyaan nanti disampaikan.
waktu dan kesempatan yang telah diberikan bersama kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Khalil Jebesak sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Tersedul sebagai pemateri, dan di sebelahnya ada Adik Adu dan Rondo sebagai menjawab jika ada pertanyaan, dan yang terakhir ada Dinda Wabesa sebagai penulis jika ada pertanyaan. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman boleh buka pada lembaran yang di situ kita bisa perhatikan bahwa gambar A menunjukkan seseorang yang merokok menyebabkan paru-parunya berwarna lebih coklat atau hitam. Hal ini merupakan kombinasi dari kerusakan yang disebabkan oleh partikel berbahaya yang masuk ke paru-paru dan respons sistem kekebalan tubuh di paru-paru. Gambar B menunjukkan bahwa seseorang pengidap asma dapat ditolong dengan membersihkan cair yang dihirup ke paru-paru melalui alat irisan. Alat ini dapat digunakan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Yang pertama, nikotin adalah senyawa adiktif yang jika dikonsumsi dapat mengganggu perkembangan otak anak dan remaja. Yang kedua, propylenglika. Saat ini digunakan sebagai zat anti debu, campuran cat, dan pembuatan asap pada mesin. Yang ketiga, keduanya adalah zat kimia karsinogen atau penyebab kanker, yaitu azotamida, beracun dan bisa menyebabkan kerusakan DNA yang kemudian menimbulkan kanker. Dan formaldehida, zat yang digunakan atau menyebabkan bangunan dan menyebabkan kanker mesenterin, sinus, dan leukemia. Ya. Hal-hal apa saja yang dapat merusak sistem pernapasan manusia? Saya akan menjawab pertanyaan yang bawah ini. Jawabannya, apakah asap rokok, polusi udara, terkena radiasi, beracun, kecelakaan, dan kecelakaan. Kasih aplaus dulu. Kelompok yang mana? Kelompoknya Kristika kawan-kawan. Pertanyaan pertama yaitu, zat berbahaya apa saja yang terkandung dalam rokok elektrik tersebut dan mengapa dapat membahayakan sistem pernapasan? Jawabannya adalah, zat berbahaya yang terkandung dalam rokok elektrik adalah nikotin, propylenglikol, asetaldehida dan formaldehida, akodein, diasetil, dietilenlikol, dodol merah, dan benzena. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok perempuan. Jika kita menghirup debu dalam jumlah banyak dan secara terus-menerus, maka debu bisa mengiritasi saluran napas seperti hidung dan tenggorokan. Selain menimbulkan batuk dan bersin, bahaya dari iritasi debu bisa merugikan napas, bisa juga menimbulkan gejala sakit tenggorokan, gatal, perih, dan nyeri. Jawabannya harus sekali. Terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu. Sekian penyampaian diskusi kami. Kami dari kelompok 4 kami tutup. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Ya, oke. Jadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan sangat baik. Saatnya Ibu akan memberikan peringatan terhadap diskusi yang sudah dilakukan. Ya, oke. Perhatikan. Kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan itu yang menyebabkan penyakit-penyakit
bagi kesehatan kita, kesehatan manusia. Kenapa rokok itu sangat dikatakan berbahaya? Karena pada sebatang rokok itu terkandung 4.000 kimia, ya, 4.000 bahan kimia, dan 40 diantaranya itu sangat beracun bagi tubuh dan dapat menyebabkan kanker atau Oke, nah pada rokok juga ada zat-zat yang sangat berbahaya, yaitu ada nikotin, apalagi tar, dan karbon monoksida. Ya. Kalau untuk nikotin itu dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, ya, dapat menyebabkan penyakit jantung koroner karena nikotin itu dapat memperkecil pembuluh darah dan dapat menyebabkan stroke, ya, karena aliran darah ke otak itu terhambat. Yang berikut adalah tar ini zat paling yang menyebabkan terjadinya kanker paru-paru. Yang berikut ada namanya karbon monoksida. Gas ini dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah untuk mengikat oksigen. Jadi rokok itu sangat berbahaya. Di kalangan SMA kita siswa anak-anak remaja yang SMA ini sepertinya ada di dalam rokok. Mudah-mudahan tidak. Yang berikut berkaitan dengan gangguan-gangguan pada sistem pernapasan itu ada teknologi yang dapat mengatasi gangguan pada pernapasan manusia. Ya. Teknologi itu salah satunya adalah yang disebut dengan pulmotor. Bisa lihat gambarnya di slide. Bisa gambar dari pulmotor. Pulmotor itu alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan luar. Dan ini dapat digunakan untuk pasien atau orang yang tenggelam atau yang kaget karena stroke mistik, ya. Alat ini biasa digunakan. Yang berikut alat ada namanya teknologi oksigen kateter atau disebut juga dengan selang pernapasan. Mungkin kalian pernah ke rumah sakit dan melihat pasien yang hidupnya itu terpasang selang ini dan bukan dengan tabung, ya. Selang apa itu? Selang kateter oksigen, ya. Oksigen kateter. Fungsinya adalah mengalirkan oksigen ke tubuh pasien. Kenapa dialirkan ke tubuh pasien? Karena tidak kemampuan tubuh pasien itu untuk menyerap oksigen. Jadi harus ada gangguan yang namanya oksigen kateter. Yang berikut teknologi spirometer. Teknologi spirometer ini alat yang digunakan untuk mendiagnosa kondisi paru-paru. Paru-paru kita sehat atau tidak bisa didiagnosa pakai alat spirometer. Nah, itu alatnya. Yang berikut adalah teknologi defibrillator. Teknologi defibrillator ini alat yang sering digunakan untuk pasien penyakit asma. Defibrillator ini memiliki kelebihan dia dapat mengubah obat yang cair menjadi uap. Jadi itu beberapa kenikmatan dari itu berkaitan dengan materi hari ini. Di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan materi? Pertama, beberapa gangguan pada sistem pernapasan manusia, antara lain asma, TBC, laringitis, bronkitis, pneumonia, emfisema, difteri, asfiksi, kanker paru-paru, laringitis, dan sinusitis. Yang kedua, rokok mengandung zat-zat seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Yang ketiga, teknologi yang dapat digunakan untuk menanggulangi gangguan pada sistem pernapasan manusia, antara lain
penyakit yang menyerang sistem pernapasan itu bisa juga disebabkan oleh asap rokok, namun ada juga yang tidak disebabkan oleh asap rokok. Misalnya, ambil contoh influenza. Tahu influenza? Iya, penyakit itu tidak disebabkan oleh asap rokok, namun penyebabnya adalah virus. Yang namanya virus influenza. Gejala dari penyakit influenza ini adalah demam, apalagi batuk-batuk dan juga bersin. Kalian pernah mengalami influenza? Ya. Ya, jadi baik. Ibu ucapkan terima kasih, saling apresiasi kalian semua karena sudah mengikuti kegiatan dengan baik, diskusi juga baik, dan presentasi juga sangat baik. Ya. Ibu mengutip suatu kata bijak yang begini, orang yang berhasil di masa depan adalah orang yang mau belajar hari ini. Jadi semangat belajar untuk kalian dan sukses di masa depan. Semangat ya. Semangat. Sekarang waktunya adalah post test. Ya. Seperti informasi di awal bahwa ibu akan melakukan evaluasi atau post test. Sudah siap? Sudah. Oke. Post test ini dikerjakan secara teori, ya, bukan diskusi. Ya. Silakan dikerjakan. Waktu ibu kasih 5 menit untuk anak mengerjakan. Tapi sebelum 5 menit, kalau sudah selesai juga bisa Sudah. Minggu depan, karena ini adalah materi terakhir di kompetensi dasar ini, jadi minggu depan itu adakan penilaian hari berikut silakan mencatat tugas yang ada. Tugasnya 1 nomor. Silakan buatkan handphone kalian untuk mengisi lembar refleksi yang ibu sudah bagikan di WhatsApp group. Linknya ibu sudah bagikan. Silakan diisi. Sudah? Jadi kalau semua sudah mengisi lembar refleksi, berarti sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita keluar dari kelas ini, ibu diminta 1 orang untuk menemani kita dalam doa. Ada bersedia kok? Terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih. Siap. Hormat. Terima kasih, Bu. Sama, sampai jumpa lagi pada pertemuan